wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 11 hari ini? Semoga pada siang hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran PJJ hari ini. Balik lagi nih bersama Ibu Uci, tapi hari ini Ibu di kelas 11 tidak akan mengajar PPKN ya, tapi Ibu akan mengajar ekonomi. Karena kalian udah semester 2, materi untuk pembelajaran ekonomi hari ini adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi kalian harus tahu nih, kalau dalam belajar ekonomi pasti erat kaitannya kalian juga harus belajar akuntansi. Jadi bagaimana keuangan di suatu perusahaan kalian harus paham, atau kalian harus tahu nih masuknya kemana saja, ya kan? Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi akuntansi yang memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Jadi akuntansi itu dibuat sebagai sebuah identifikasi, sebagai sebuah pengukuran. Jadi diukur nih, perusahaan kamu itu bisa disebut sudah maju atau stuck di tempat, atau perlu inovasi baru sehingga perusahaanmu menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Dan pelaporan, jadi kalau akuntansi itu wajib dilaporkan, iya. Karena apa? Karena kita punya yang namanya Departemen Keuangan yang menaungi seluruh pelaporan akuntansi di Indonesia. Jadi mau tidak mau suatu perusahaan itu harus punya akuntannya masing-masingnya. Orang yang bekerja di bidang akuntansi disebutnya adalah akuntan. Kualitas akuntansi yang berkualitas harus memenuhi syarat. Jadi akuntansi yang berkualitas itu harus memenuhi ada dapat dimengerti. Syaratnya adalah dapat dimengerti. Jadi jangan sampai kamu bikin pembukuan, bikin akuntansi, tapi yang lain cuman ini dia nulis apa ya, nggak paham. Jadi harus dapat dimengerti, harus relevan, apa adanya, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangi, nggak ya udahlah, ayo dong perusahaan gue tuh emang begini, ini lu betulin deh akuntansi gue, tenang ntar gue kasih bonus, ya nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Harus relevan, harus sesuai dengan bukti yang ada, harus sesuai dengan oh ini loh perusahaanmu ini udah mau selesai loh, udah mau tepar loh, udah mau bangkrut maksudnya. Lalu lagi ada perbandingan antara manfaat dan biaya. Jadi manfaat dan biaya itu harus seimbang. Jangan kalau misalnya kamu mau mengeluarkan sepatu harga 1 juta tapi nggak ada manfaatnya, percuma, orang tidak akan beli. Kamu mau mengeluarkan HP 1 miliar tapi nggak ada manfaatnya, percuma, orang tidak akan melirik. Jadi bagaimana caranya adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Jadi manfaat itu penting pada suatu barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, serta dilihat yang menjadi bahan pembandingnya adalah harganya. Jangan misalnya dia mengeluarkan barang yang lumayan mahal tapi manfaatnya nggak ada. Jadi orang juga pas beli nyesel. Nah itu jangan sampai ada kata-kata di belakangnya setelah mereka menggunakan barang-barang dari perusahaanmu misalnya. Lalu ada lagi tepat waktu.
Akuntansi yang berkualitas itu harus tepat waktu, selesai. Misalnya kamu dapat pelaporan pajak, ya harus tepat waktu. Kalau di luar dari waktu yang ditentukan oleh Departemen Keuangan, bagian perpajakan, maka kamu harus membayar dendanya. Kamu harus membayar kelebihan bayarnya. Kenapa? Ya karena kamu tidak tepat waktu itu. Lalu ada lagi, dapat dipercaya. Akuntansi yang berkualitas itu dapat dipercaya. Bukan cuman bodong, bukan cuman kamu masukin apa saja dalam akuntansimu, tapi itu semuanya adalah not real, tidak nyata, bohong, ada main di baliknya. Kamu dengan pimpinan perusahaan misalnya, itu tidak boleh terjadi seperti itu. Lalu ada lagi nilai prediksi. Jadi kamu menghitung akuntansi di sebuah perusahaan, maka kamu akan melihat prediksi ke depannya. Ini akan laku berapa ya? Ini 2 tahun lagi akan laku berapa ya? Ini 3 tahun lagi alat yang dipakai masih bisa dipakai enggak ya? Jadi itu adalah nilai prediksi. Dan yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Dapat dibandingkan dari akuntansi tahun lalu. Adakah itu laba, keuntungan? Adakah itu kerugian? Adakah itu peningkatan kualitas dari barang-barang yang dihasilkan atau penurunan? Itu semuanya bisa dilihat dari akuntansi yang berkualitas. Yang terakhir adalah proses kegiatan akuntansi. Apa aja sih proses sampai bisa disebut akuntansi? Yang pertama adalah pencatatan. Kas masuk, kas keluar, ya kan, jurnal buku besar, jurnal kas, itu semuanya dicatat dulu awalan. Diperhatikan dulu awalannya, dicatat dulu awalannya. Lalu ada lagi pengelompokan. Ini maksudnya kas, ini maksudnya jurnal umum, ini maksudnya jurnal buku besar, ini maksudnya ke mana. Jadi dikelompokkan dulu. Setelah kamu mencatat, kamu kelompokkan dulu, sehingga tahap akhir adalah kamu bisa menentukan yang mana masuknya kemana. Lalu ada lagi peringkasan. Jadi disingkat, diringkas. Jangan misalnya hari Senin tanggal 3 bulan 2 2021. Tapi biasanya kalau akuntansi itu lebih ringkas. 3/10, 3/2, 3 itu. Biasanya seperti itu. Lebih diringkas biasanya. Lalu lagi ada tahap selanjutnya adalah pelaporan. Apa yang sudah kamu catat, apa yang sudah kamu kelompokkan, apa yang sudah kamu ringkas, maka akan kamu laporkan kepada siapa? Atasanmu, kepada pimpinanmu. Setelah semuanya dilihat, maka pimpinanmu akan berprediksi bahwa oh iya, ternyata kita maju ya. Oh iya udah, kita galakan lagi modelnya itu yang seperti ini, yang akan laku di masyarakat. Misalkan kalau perusahaan kamu itu menghasilkan suatu barang. Yang terakhir adalah penafsiran. Apa yang ditafsir? Apa yang akan terprediksi tahun depannya? Bagaimana barang-barangmu itu, mana yang kamu pikirkan bahwa oh ini nih yang bakal membuat perusahaan kita maju, perusahaan kita bisa dilihat orang, perusahaan kita kayak misalnya Indomie aja kan gak cuma satu rasa, sampai Indofood itu besar, banyak rasa, dan menjual aneka yang lainnya, ya kan? Seperti misalnya pakai saus sambal lah, pakai saus tomat lah, semuanya dikeluarkan. Jadi bagaimana caranya? Tahap akhir adalah penafsiran di tahun yang akan datang. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan kalian bisa kirimkan japri WA Ibu.
Sampai ketemu lagi anak-anak kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, patuhi protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sehabis berkegiatan, dan yang terakhir adalah menjaga jarak.